Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Sifatus Shalah karya Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita akan membaca penjelasan penulis masih berkaitan dengan ini sujud seseorang ketika sholat, yang mana ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang tata cara sujud, yang kemudian nanti akan disampaikan juga tentang bacaan zikir dan doa yang semestinya diucapkan oleh orang yang sholat ketika sujud. Pada pertemuan yang lalu telah kita dapatkan penjelasan penulis tentang 7 anggota tubuh yang digunakan untuk sujud, yang itu mencakup kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua telapak kaki, ujung telapak kaki, dan yang ketujuh adalah dahi beserta dengan hidung, yang itu harus kita letakkan secara menempel dengan kokoh di tanah atau tempat sujud kita. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membaca kelanjutan penjelasan penulis, yaitu tentang al-mujafatu fis sujud. Al-mujafatu fis sujud artinya adalah merenggangkan bagian-bagian tubuh fis sujud, di dalam sujud, yaitu termasuk sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sujud. Maka beliau merenggangkan bagian-bagian tubuh di dalam sujudnya, sebagaimana yang akan dijelaskan pada keterangan yang akan beliau sampaikan di sini. Beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sajada makkana jabhatahu wa akuffahu minal ardi. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, maka beliau mengokohkan, ini menetapkan dan mengokohkan dahinya, wa akuffahu, dan telapak tangan beliau, minal ardi, pada tanah. Maksudnya adalah benar-benar menempelkan dahinya, kemudian kedua telapak tangannya, dan juga seluruh anggota tubuh yang digunakan untuk sujud sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Semuanya diletakkan secara kokoh di atas tempat sujud. Wa nahha yadayhi an jambaihi. Nah, ini dia. Beliau mengatakan wa nahha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam nahha, menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisi lambungnya. Wa jafa bihima hatta yura bayadu ibtaihi, dan beliau merenggangkan kedua telapak tangannya, kedua tangannya, hatta yura bayadu ibtaihi, sehingga terlihatlah warna putih dari kedua ketiak beliau. Ya, jadi yang beliau lakukan ketika sujud adalah kedua tangan beliau direnggangkan, ya, menjauhi kedua sisi lambung beliau dan ditegakkan, sehingga terlihatlah kedua warna putih ketiak beliau. Bahkan dikatakan di sini, walau sya'at bahmatun wa hiya syatus saghirah an tamurra tahtahuma lamarrat. Seandainya ada bahmah, yaitu kambing yang kecil, seandainya ada seekor kambing yang kecil ingin untuk melewati di bawah kedua tangan beliau, lamarrat, niscaya dia akan bisa melewatinya. Artinya beliau betul-betul merenggangkan kedua tangannya dan mengangkat sikunya sehingga terlihat ada lubang atau istilahnya rongga yang ada di antara siku beliau dengan tanah, sehingga seandainya ada kambing yang kecil ingin melewati di bawah tangan beliau, maka akan bisa melewatinya. Dan hal ini merupakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, isyaratun ila hadits Maimunah. Ini merupakan isyarat, ya, kepada hadisnya Maimunah radhiyallahu anha, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sya'at bahmatun an tamurra baina yadayhi lamarrat. Nabi Muhammad SAW itu apabila dia sujud, maka seandainya ada seekor kambing kecil yang ingin untuk melewati di bawah kedua tangan beliau, maka dia akan bisa melewatinya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini menunjukkan bahwasanya fakana sallallahu alaihi wasallam yubalighu fil mujafah,
bahwasanya Nabi Muhammad SAW betul-betul sungguh-sungguh ya di dalam merenggangkan anggota tubuh beliau ketika sujud. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, Anil Barra radhiyallahu anhu, dari Al Barra radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam idza sajadta annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza sajadta fadha kafaika warfa' mirfaqaika. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajadta, apabila kamu sujud, fadha kafaika, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu. Jadi diletakkan dengan benar ya, menetap pada tempat sujud. Warfa' mirfaqaika, dan angkatlah kedua sikumu. Jadi diangkat, benar-benar diangkat, tidak diletakkan di tanah, karena yang diletakkan di tanah hanya kedua telapak tangan saja beserta anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk sujud yang jumlahnya 7 sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Nah, ini adalah salah satu sunnah yang semestinya kita lakukan hal ini, yaitu merenggangkan bagian tubuh kita ketika sujud. Nah, kemudian disambung di sini oleh penulis hafizallahu taala pembahasan tentang az-zikr wa du'a'u fi sujud, zikir dan doa ketika sujud. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat itu adalah ibadah yang tidak hanya berupa perbuatan anggota badan, tetapi dia juga mencakup ucapan-ucapan lisan. Maka di dalam setiap posisi-posisi di dalam salat, di sana ada zikir-zikir yang disyariatkan untuk diucapkan. Demikian pula di dalam sujud. Maka beliau di sini mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Adalah Nabi Muhammad SAW berkata di dalam sujudnya, atau mengucapkan dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la salasa marrat. Beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Jadi ucapan zikir yang beliau ucapkan ketika sujud adalah kalimat subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Beliau ucapkan kalimat ini subhana rabbiyal a'la salasa marrat. Ini sebanyak 3 kali. Jadi ini yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, ya, mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini sebanyak 3 kali. Wa rubbama karraraha aktsara min dzalik. Dan kadang-kadang ya beliau mengulang-ulanginya ucapan tersebut ya aktsara min dzalik, lebih banyak dari 3 kali. Jadi lebih dari 3 kali boleh. Jadi terutama bagi orang yang ingin memperlama sujudnya, ya, tidak hanya sujud dalam waktu yang singkat, tetapi dia ingin lama dalam sujudnya, maka dia bisa mengulang-ulang ucapan subhan rabbiyal a'la lebih dari 3 kali. Wa amara biha, dan beliau juga memerintahkan dengannya, yakni memerintahkan kita untuk mengucapkan kalimat zikir ini ketika sujud. Wa qala, dan beliau mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ucapan ini atau bacaan ini di dalam sujud-sujud kalian. Ya, jadi ini tidak hanya berupa perbuatan dari Nabi SAW saja, tetapi juga ada perintah dari Rasulullah SAW untuk kita mengucapkan kalimat tersebut. Nah, hadis ini telah disebutkan sebelumnya, taqaddama takhrijuhu pada halaman, di sini tuliskan 44, tetapi yang benar dalam buku kita ini halaman 48. Nanti bisa dicek sendiri ya. Wa hatha sallallahu alaihi wasallam ala kathrati du'ai fi sujud. Ya, selain zikir yang tadi disebutkan subhana rabbiyal a'la, maka ternyata di sini ada keterangan lanjutannya, yaitu hatha sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ala kathrati du'a, untuk memperbanyak doa fi sujud, ketika sujud. Ya. Jadi selain zikir yang tadi diucapkan, dianjurkan juga bagi kita untuk memperbanyak doa. Doa yang dimaksud adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu meminta ampunan dari Allah Tabaraka wa taala, meminta rahmat, ataupun meminta apa saja yang kita butuhkan. Maka silakan diperbanyak di dalam sujud. Faqal, beliau SAW mengatakan, wa amma sujudu fa'akthiru fihi minad du'a. Adapun sujud, maka perbanyaklah padanya doa. Ya, perbanyaklah doa di dalam sujud. Faqaminun ayyustajabu lakum. Maka sungguh sangat pantas untuk diijabahi bagi kalian. Ai hariyun wajadirun ayyustajaba lakum. Maksudnya adalah sangat pantas, sangat layak untuk diijabahi untuk kalian. Maksudnya adalah
doa ketika diucapkan, disampaikan ketika dalam posisi sujud seseorang yang sedang sholat, ya, maka itu doa yang sangat luar biasa yang berpotensi besar untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-'abda aqrabu ma yakunu min rabbih wa huwa sajidun. Karena seorang hamba aqrabu ma yakunu min rabbih wa huwa sajidun. Dia paling dekat terhadap Tuhannya ketika dia dalam keadaan sujud. Ini maksudnya adalah posisi sujud seseorang yang sholat itu adalah posisi yang sangat istimewa, di mana itu adalah posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya seseorang ini menggunakan atau memanfaatkan kondisi ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan kaki disebutkan isyaratun ila hadits Abi Hurairah. Ini mengisyaratkan kepada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Keadaan yang paling dekat seorang hamba terhadap Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Akhrajahu Muslimun. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, jadi selain kita mengucapkan zikir subhana rabbiyal a'la yang ini kita senantiasa ucapkan ketika sujud, maka kita juga berusaha untuk menambahi bacaan di dalam sujud dengan doa-doa yang kita butuhkan. Terlebih lagi adalah doa-doa yang sering diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau sujud. Maka di sini disampaikan oleh penulis di antara doa-doa yang pernah ataupun sering diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sujud, sebagaimana dalam riwayat hadis. Maka beliau mengatakan, wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud qauluhu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sujud adalah ucapan beliau, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Maha suci engkau wahai Allah Ta'ala, maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi di sini adalah doa permintaan maghfirah, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara doa yang beliau ucapkan dalam sujud, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung dengan mu'afah, ini keselamatan yang engkau berikan, min 'uqubatika, dari hukuman-hukumanmu, wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu, la uhsi thana'an 'alaik, aku tidak bisa menghitung ataupun memuji secara menyeluruh terhadap dirimu, anta kama athnaita 'ala nafsika, engkau adalah ini sebagaimana yang engkau puji, engkau sanjung terhadap dirimu sendiri. Doa ini disebutkan dalam riwayat Muslim sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Juga di antara doa yang lain yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah puji-pujian ya yang disampaikan di dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka sajadtu, ya Allah, hanya kepada engkau aku sujud. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan kepadamu aku memasrahkan diri. Sajada wajhi, wajahku bersujud, lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, wajahku bersujud kepada zat yang telah menciptakannya dan membentuknya dan membuka pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha tinggi dan maha agung Allah Ta'ala sebaik-baik pencipta. Nah, hadis ini disebutkan di dalam riwayat Muslim dari hadisnya Ali radhiyallahu anhu.
Juga di antara doa yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam itu biasa berdoa di dalam sujudnya, Allahumma ighfir dzambi kullah, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, yang lembut ataupun yang besar, yang kecil ataupun yang besar, yang pertama ataupun yang terakhir, yakni yang awal sampai yang terakhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Doa yang mencakup ini permintaan ampunan atas seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, ya, baik yang besar ataupun yang kecil, yang lalu ataupun yang akan datang, kemudian yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Maka ini doa selayaknya kita juga memperbanyak doa ini di dalam doa-doa kita, terutama di dalam sujud kita. Doa yang disebutkan dari riwayatnya Imam Muslim rahimahullah taala dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ghairu dzalika min al-ad'iyati allati thabatat anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal rukni. Dan yang lain sebagainya di antara doa-doa yang telah valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan di dalam rukun ini, yaitu di dalam sujudnya. Wa man arada al-mazida fa alaihi bi muraja'ati kutubis sunnah. Barang siapa yang ingin mendapatkan tambahan di antara doa-doa yang lain, maka hendaknya dia merujuk kepada kitab-kitab hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian selanjutnya Syekh membawakan satu pembahasan yang masih berkaitan dengan sujud, yaitu al-mufadalatu bainal qiyami was sujud, yaitu perbandingan keutamaan antara al-qiyam, yaitu berdiri ketika sholat, was sujud, dan posisi sujud. Mana yang lebih utama? Ini posisi seseorang ketika berdiri membaca ayat-ayat Al-Quran ataukah ketika dia sujud, ya? Mana yang lebih utama antara dua posisi ini? Apa maksud dari pembahasan ini nanti kita akan ketahui, yakni dari samratu hadzal mabhas atau pembahasan ini buahnya itu apa, nanti akan diketahui sebagaimana yang disampaikan oleh penulis insyaallah taala. Dia mengatakan waqtalafa ahlul ilmi fil mufadalati baina tulil qiyam wa tulis sujud ala qaulain. Para ulama telah berbeda pendapat tentang perbandingan mana yang lebih utama antara panjangnya qiyam, yang lamanya berdiri, wa tulis sujud, dan lamanya sujud, ya. Perbedaan pendapat para ulama ini terbagi menjadi dua pendapat. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan yang lebih utama adalah dalam sholat itu memanjangkan berdirinya, melamakan berdirinya, ya. Jadi berdiri dalam waktu yang lama, membaca ayat-ayat yang cukup banyak, ya, itu yang lebih utama. Dan pendapat yang kedua menyatakan yang lebih utama adalah apa? Memperpanjang sujudnya, ya. Ini. Maka beliau menjelaskan di sini al-qaulul awal, pendapat yang pertama, tafdhilu tatwilil qiyami ala tatwil sujud. Pendapat yang pertama lebih mengutamakan panjangnya berdiri, lamanya berdiri daripada lamanya sujud. Jadi lebih utama ketika sholat itu berdiri yang lama daripada sujud yang lama, ya. Bagaimana dalil yang mereka pegang dalam rangka untuk menguatkan pendapat ini? Istadallu wastadallu biqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah Ta'ala qanitin, dalam kondisi kunut, ya, dalam kondisi kunut, dalam keadaan kunut. Dan kunut secara bahasa mencakup makna tulul qiyam, yakni berdiri yang cukup lama. Wal qiyamu minal qunut, dan berdiri itu bagian dari qunut, bagian dari makna qunut. Bahkan tulul qiyam, ya, minal qunut, berdiri yang dalam waktu yang lama itu merupakan bagian dari makna qunut. Nah, sehingga mereka berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya yang lebih utama adalah apa? Lebih utama adalah memperpanjang berdirinya ketika sholat, yaitu tentunya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang cukup banyak. Wa bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama hatta tafattarat qadamah. Di antara dalil yang mereka gunakan yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama, beliau berdiri, hatta tafattarat qadamah, sampai kedua kaki beliau pun ini menjadi terpecah.
Ini apa namanya? Ini memberikan bekas pada kaki beliau saking lamanya beliau berdiri ketika sholat. Ya, ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dari hadisnya Al-Mughirah radhiyallahu anhu dan juga hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi kondisi Nabi SAW yang ketika sholat itu sampai bengkak ataupun pecah-pecah kakinya itu menunjukkan bahwasanya beliau itu memperlama berdirinya, ya kan? Memperlama berdirinya, dan ini menunjukkan bahwasanya berdiri dalam sholat disukai lebih lama, sekaligus menunjukkan bahwasanya itu lebih utama dibandingkan memperpanjang sujud. Ini menurut mereka. Ya. Wa kadzalika istadallu bi anna as-salata tusamma qiyaman. Mereka juga berdalil dengan bahwasanya sholat itu disebut dengan qiyam. Jadi perkara yang menunjukkan akan lebih utamanya memperpanjang atau memperlama berdiri di dalam sholat, karena sholat itu sendiri disebut dengan istilah qiyam, berdiri, ya kan? Tidaklah dia disebut dengan istilah qiyam kecuali karena yang paling utama dalam sholat itu adalah berdirinya. Ini maksudnya. Fayuqalu qiyamul lail, maka disebutlah qiyamul lail ay shalatul lail. Jadi sholat itu disebut dengan istilah qiyam. Salat malam disebut dengan qiyamul lail. Ya. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam an yaumil jumu'ati. Demikian pula di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang hari Jumat, maka beliau mengatakan fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu iyyah. Di hari Jumat itu ada satu waktu yang mana seorang hamba muslim tidaklah dia mencocoki waktu tersebut dalam keadaan dia berdiri sholat. Ini dikatakan qa'imun yusalli, berdiri sholat. Yas'alullah ta'ala syai'an, dia meminta kepada Allah sesuatu, illa atahu iyyah, melainkan Allah akan memberikan kepadanya permintaannya itu. Ya, jadi di sini dikatakan fa'abbara bil qiyami 'anis shalah. Maka Rasulullah SAW mengabarkan atau mengungkapkan ya tentang sholat itu dengan ucapan qiyam, dengan kalimat qiyam, berdiri. Li ahammiyatihi fiha, karena keutamaan atau keurgensi ataupun pentingnya posisi berdiri di dalam sholat. Ya, ini semua menunjukkan menurut para ulama ini menunjukkan bahwasanya posisi yang paling utama di dalam sholat adalah posisi ketika berdiri. Karena dia posisi berdiri paling utama, maka yang lebih utama adalah memanjangkan atau memperlama posisi tersebut di dalam sholat dibandingkan dengan apa? Memperlama sujudnya. Ya, itu adalah satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, al-qaulu tsani tafdhilu tatwilis sujudi ala tatwilil qiyam. Pendapat yang kedua adalah lebih mengutamakan memperlama sujud daripada memperlama berdiri. Ya, jadi ini lawan dari yang pertama. Wastadallu bil ahadits ad-dalati ala fadli sujud. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang menunjukkan atas keutamaan sujud. Ya, jadi intinya hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sujud mereka gunakan untuk menyatakan bahwasanya sujud itu adalah posisi yang sangat utama di dalam sholat sehingga selayaknya diperlama. Seperti itu ya. Ini jadi ada dua pendapat tentang hal ini. Wa thamratu hadzal khilaf. Nah, sekarang kita lihat kenapa dibahas pembahasan ini. Thamratu hadzal khilaf, buah dari perbedaan pendapat ini. Anna man arada as-salata li muddati sa'atin mathalan, fa in kana yaqulu bi tafdhili tulil qiyami fasayashghilu mu'dham al-waqti bil qiyam. Fayukthiru min al-qira'ah wa yukhaffifu min adhkari sujud. Ya. Jadi, buah dari perbedaan pendapat ini, bagi orang yang ingin sholat dalam waktu 1 jam misalnya, ya, fa in kana yaqulu bi tafdhili tulil qiyam, kalau orang ini berpendapat ini lebih utama memperlama posisi berdiri, fasayushghilu mu'dhamal waqti bil qiyam, maka dia akan menyibukkan mayoritas waktu yang dia gunakan dalam sholatnya itu bil qiyam, untuk berdiri. Jadi yang dia gunakan selama 1 jam itu waktu yang terlama dia gunakan untuk berdiri. Yani
fayukthiru minal qiraah, sehingga dia pun membaca dengan bacaan yang sangat banyak, ya kan? Membaca bacaan Al-Quran yang dengan bacaan yang sangat banyak, memperlama bacaan Al-Qurannya ketika berdiri. Wa yukhaffifu min adhkari sujud, dan dia meringankan zikir-zikir ketika sujud. Ini kalau dia berpendapat ini lebih utama memperpanjang atau memperlama posisi berdiri. Wa in kana yadhhabu ila tafdhili sujudi fasayukhaffifu al-qira'ata. Ya, seandainya dia itu berpendapat lebih utama memperpanjang atau memperlama sujud, lebih utama sujud daripada berdiri, fasayukhaffiful qira'ah, maka dia akan meringankan bacaan dalam salatnya, wa yutilus sujud, dan dia akan memperpanjang atau memperlama sujudnya, fayantarihu wa yankasiru baina yaday rabbih, maka dia pun merebahkan diri atau menjatuhkan diri dan merendahkan diri di hadapan Rabbnya, wa yatruku babahu mutaladzidzan bimunajatihi hala ma yakunu ilaihi aqrab wa huwa sujud. Maka dia pun mengetuk pintu Rabbnya, pintu Allah Subhanahu wa taala, dengan merasakan kelezatan dengan bermunajat kepadanya ketika dalam posisi dia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sujud, ya. Jadi ini buah dari perbedaan pendapat ini. Kalau seseorang menganggap ini lebih utama memperpanjang dan memperlama posisi berdiri, maka dia akan memperbanyak bacaannya, memperbanyak bacaan Al-Quran ketika berdiri dibandingkan dengan memperbanyak zikir-zikir dan doa ketika sujud. Sebaliknya demikian, seandainya dia berpendapat ini sujud itu lebih utama dipanjangkan dibandingkan dengan posisi ketika berdiri, maka dia akan memperbanyak zikir-zikir dan doa ketika sujud dibandingkan bacaan-bacaan yang dia baca ketika berdiri. Nah, namun di sini Syekh ini mengambil pendapat yang lebih luas tentang masalah ini, sehingga beliau mengatakan lakin alladhi harrarahu jam'un min ahli ilmi, akan tetapi yang ditahrir, yaitu ditetapkan oleh sekelompok dari ulama, annal qiyama afdalu bi dzikrihi was sujuda afdalu bi hayatihi, bahwasanya posisi berdiri itu lebih utama dengan zikirnya, sedangkan sujud itu lebih utama dengan hayahnya, dengan posisinya, dengan bentuk posisi keadaan seseorang ketika sujud itu. Maksudnya adalah ketika seseorang berdiri, maka zikir yang dia ucapkan adalah Al-Quran, dan dia adalah afdhalu zikri, ya, zikir yang paling utama. Maka posisi berdiri ini keutamaannya ada dalam zikirnya. Sedangkan ketika sujud, maka yang lebih utama adalah posisi kondisi orangnya ini, ketika dia itu merendahkan wajahnya, ya, diletakkan serendah-rendahnya di atas tanah, ya, yang ini menunjukkan akan kerendahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi secara hayahnya, secara kondisi ataupun posisi orang itu, maka yang lebih utama adalah sujud, tetapi secara zikirnya yang lebih utama adalah ketika dia berdiri. Sehingga kata beliau, fal amru aidun lima yamilu ilaihil musalli, maka perkaranya itu kembali kepada lima yamilu ilaihil musalli wa yartahu fihi aktsar, kepada mana yang lebih banyak dari kecenderungan orang yang sholat dan mana yang lebih nyaman baginya dalam posisi tersebut, ya. Jadi mana yang lebih nyaman bagi seorang yang sholat, lebih menuntut lebih menimbulkan kekhusyuan di dalam sholatnya, maka itulah yang dia lakukan. Fa ba'dun nasi yataladzadzu bi tulil qiraati, sebagian orang itu dia lebih merasa nyaman, lebih merasa lezat dengan bacaan yang panjang, yaitu bacaan Al-Quran yang lama, ya. Sebagian orang itu lebih merasa khusyuk ketika dia membaca Al-Quran dalam salatnya dalam waktu yang lama. Wa yuhdiru 'indaha qalbahu aktsara min hudurihi hala sujud, dan dia itu bisa menghadirkan ketika membaca Al-Quran itu, dia bisa menghadirkan hatinya lebih banyak daripada hadirnya hati dia ketika sujud. Ada orang yang kondisinya seperti ini. Fayuqalu limithli hadza, maka disampaikan kepada orang yang seperti ini, atilil qiyam, ya, panjangkanlah berdirimu,
Ya, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, semampu kamu. Ya. Wa ba'duhum, dan sebagian orang yang lain, idza qara'a wa atala al-qiyama syarada dhihnuhu. Sebagian yang lain apabila dia membaca dan memperpanjang berdirinya, ini dhihnuhu, yaitu fikirannya itu akan syarada, yaitu akan apa? Kabur, akan lari. Wa ghafala qalbuhu, dan hatinya akan lalai. Jadi kalau dia itu membaca dalam posisi sholat dengan berdiri cukup lama gitu ya, maka dia hilang, bukan hilang akalnya, tapi apa namanya, dia tidak bisa konsentrasi di dalam bacaan-bacaannya, sehingga dia merasa tidak nyaman di dalam sholatnya tersebut. Walau sajada aktsara minadz-dzikri wa du'a, seandainya dia sujud, dia bisa memperbanyak zikir dan doa. Wa hadara qalbuhu, dan hatinya bisa hadir. Wa khasha'at jawarihuhu, dan badannya atau tubuhnya itu bisa khusyuk. Ya, jadi ada sebagian orang yang seperti ini kondisinya. Ketika sujud dia lebih nyaman daripada ketika berdiri. Fayuqalu limithli hadza, maka diucapkan, disampaikan kepada orang yang seperti ini, atilis sujud, lamakanlah sujudmu. Jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Walihadza 'alal insani ayyaf'ala ma huwa anfa'u liqalbihi. Oleh karenanya bagi seorang manusia hendaknya dia melakukan apa yang lebih bermanfaat bagi hatinya ketika sholatnya ini. Bahkan seorang itu kadang kondisinya berbeda-beda. Ada kalanya suatu waktu dia lebih nyaman untuk memperpanjang bacaan, ya kan? Ada satu waktu dia lebih nyaman untuk memperpanjang sujud. Maka dalam kondisi yang berbeda ini dia pun melakukan hal yang berbeda. Wal insanu qad yuftahu lahu babun yuqarribuhu minallahi wa yajidu nafsahu fil abwabil ukhra duna dzalik. Seorang manusia kadang-kadang dibukakan untuknya satu pintu yang bisa mendekatkan kepada Allah Jalla wa Ala, namun dia mendapati dirinya di pintu-pintu yang lain tidak seperti itu. Artinya banyak pintu-pintu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, tetapi ada kalanya dia mendapati satu pintu yang lebih berpotensi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dibandingkan dengan pintu-pintu yang lain. Fa'alaihi ayastaghilla hadzal bab alladhi futiha lahu fihi. Maka hendaknya dia itu memanfaatkan pintu ini yang telah dibuka untuknya padanya. Ya, jadi dia memanfaatkan mana yang lebih pantas bagi dia, yang lebih pas bagi dia untuk bisa meraih kekhusyuan di dalam salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis hafizahullah taala masih melanjutkan pembahasan tentang sujud, dan ini masih tersisa 2 pembahasan tentang sujud ya. Maka kita sempurnakan sekalian ya. Yang berikutnya adalah iftirasyudz dzira'ain, menghamparkan kedua hasta. Hasta itu adalah bagian tangan antara ujung dari jari sampai kepada siku, itu namanya dzira', yaitu hasta. Nah, ada sebagian orang yang ketika sujud dia menghamparkan hastanya, jadi ditempelkan ke tempat sujud, mulai dari telapak tangan sampai kepada siku, yang ditempelkan ke tempat sujud. Maka yang seperti ini sebenarnya terlarang di dalam sujud ya. Iftirasyudz dzira'ain, menghamparkan kedua hasta ketika sujud, itu terlarang. Dikatakan oleh penulis di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sajada la yaftarishu dzira'aihi. Nabi SAW apabila sujud maka dia tidak menghamparkan kedua hastanya, bal kana yujafihima kama sabaqa. Bahkan beliau ini merenggangkan keduanya sebagaimana telah berlalu, yaitu mengangkat hastanya, mengangkat sikunya sebagaimana telah berlalu penjelasannya sebelum ini. Bal naha an dzalik, bahkan beliau melarang hal itu. Jadi terlarang ini menghamparkan hasta, meletakkan siku di tempat sujud. Faqala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaftarish wa la yaftarish ahadukum dzira'aihi iftirasyal kalbi. Janganlah seseorang di antara kalian menghamparkan kedua hastanya sebagaimana seekor anjing menghamparkan tangannya. Ya, ini hadis disebutkan dalam riwayatnya Abu Daud, An-Nasa'i, ya, dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Wa fi riwayatin iftirasyas sabu'. Dan pada riwayat yang lain disebutkan bukan anjing tetapi apa? Iftirasyas sabu', sebagaimana menghamparkannya, sebagaimana binatang buas menghamparkan kedua tangannya. Intinya adalah dia terlarang ya, karena dia merupakan perbuatan yang menyerupai binatang,
dan tidak boleh dilakukan di dalam salat. Wa ba'dun nasi yaftarishu dhira'aihi 'inda sujudihi 'indama yakunu murhaqa. Sebagian orang menghamparkan kedua hastanya ketika sujud tatkala dia itu merasa lelah, merasa capek. Ini ketika sujud dalam kondisi dia sedang capek, maka dia kemudian menghamparkan kedua hastanya. Liyuriha yadaihi bidzalik. Tujuannya agar memberikan kenyamanan, ya, memberikan kenyamanan terhadap kedua tangannya dengan perbuatan itu. Ya, jadi dia karena saking capeknya, mungkin habis bekerja, ya kan, dia ketika sujud menghamparkan kedua tangannya. Wa hadza yadkhulu fi nahyi kadzalik. Yang seperti ini juga masuk di dalam larangan. Artinya tidak boleh dilakukan meskipun alasannya adalah capek. Fa in ihtajal musalli ila ma yusnidu yadayhi ilaih. Apabila seorang yang salat itu membutuhkan sesuatu untuk menyandarkan kedua tangannya kepadanya, falyadha' atrafahuma ala rukbatayhi, maka hendaknya dia meletakkan ujung kedua tangannya kepada kedua lututnya. Maksudnya adalah meletakkan sikunya pada kedua lututnya. Jadi dua telapak tangan di tanah, kemudian kalau dia itu membutuhkan sandaran tangan, maka hendaknya dia sandarkan sikunya kepada lututnya, jangan kepada tanah, tapi kepada lutut. Wajah fi dzalika ma yadullu ala masyru'iyyatihi 'indal hajah. Dan telah datang tentang hal itu hadis ataupun dalil yang menunjukkan disyariatkannya hal tersebut ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan. Dan ini disebutkan dalam catatan kaki, isyaratun ila hadisi Abi Hurairah. Ini adalah isyarat kepada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan ishtaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaqqatas sujudi alaihim idzan faraju. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan atau mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kesulitan sujud bagi mereka apabila mereka merenggangkan tangannya. Ya. Faqal, maka beliau SAW mengatakan ista'inu birrukab, mintalah bantuan dengan ini rukab, yaitu lutut-lutut kalian. Artinya apa? Hendaknya disandarkan kepada lutut-lutut, tapi jangan dihamparkan ke atas tempat sujud. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Nah, kemudian beliau mengatakan wastihbabul mujafati innama huwa lil imami wal munfarid. Di sini ada tambahan keterangan berkaitan dengan masalah mujafah, yaitu merenggangkan. Wastihbabul mujafah, yaitu disukainya merenggangkan bagian tubuh termasuk yaitu kedua tangan. Innama huwa lil imami wal munfarid, maka itu adalah bagi imam dan munfarid, artinya bukan bagi makmum. Imam itu adalah orang yang menjadi imam dalam salat jamaah, munfarid itu orang yang salatnya sendirian. Jadi disukai untuk merenggangkan bagian tubuhnya termasuk kedua tangannya. Nah, bagaimana dengan makmum? Maka dia tidak disukai mujafah, yaitu dalam arti merenggangkan kedua tangannya tidak disukai. Kenapa? Karena akan mengganggu makmum yang lain. Li'annahuma la yudayyiqani ala ahadin. Karena posisi seseorang sebagai imam dan munfarid, orang yang salat sendirian, tidak akan menyulitkan, tidak akan menyempitkan bagi orang lain. Maksudnya kalau dia merenggangkan kedua tangannya tidak akan membuat orang yang di sebelahnya kanan ataupun kirinya merasa kesulitan. Amal makmumu, adapun makmum, fa ma'murun bitarassi fis shaffi, maka makmum itu diperintahkan untuk merapatkan barisan. Fayas'ubu alaihil mujafatu, maka akan sulit baginya untuk merenggangkan terutama kedua tangannya. Lakin in amkanahu fi'luha falyaf'al, tapi kalau dia itu mampu untuk melakukannya, silakan dia lakukan dengan catatan tidak mengganggu ini makmum yang ada di sebelah kanan ataupun sebelah kirinya. Nah, artinya kalau misalkan ada seorang yang bermakmum kemudian sebelah kanan dan kirinya ternyata dia salat dalam keadaan duduk di atas kursi, ya, dia tidak bisa berdiri, ya, kemudian dia sujud dan tidak mengganggu tentunya, ya, tidak mengganggu orang yang di sebelah kanan dan kirinya, maka silakan dia melakukan mujafah, yaitu merenggangkan kedua tangannya. Tetapi ketika sebelah kanan dan kirinya itu juga sama-sama sujud, ya kan, maka tidak boleh melakukan hal tersebut karena akan mengganggu teman salatnya. Nah, baik, kemudian pembahasan terakhir dalam masalah sujud, ya, yaitu ar-raf'u minas sujud, bangkit dari sujud. Tsumma yarfa'u minas sujudi mukabbira. Kemudian orang yang salat itu mengangkat, bangkit dari sujud
dengan bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Wa thabata hadha takbiru min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan takbir ini telah valid, telah sahih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki. Thabata hadha min iddati ahadits, telah sahih hal ini dari banyak hadis. Minha haditsu Abi Salamah wa an Abi Hurairah annahu kana yusalli bihim fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Dari hadisnya Abu Hurairah bahwasanya dia ini salat bersama dengan mereka, lalu dia pun bertakbir setiap kali ini turun dan setiap kali bangkit. Fa idzan sarafa qala, ketika dia selesai dia mengatakan, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling mirip di antara kalian salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Abu Hurairah memperagakan salat yang sangat mirip dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bertakbir setiap kali turun dan bangkit, ya. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wa amara bidzalikal musii'a fi salatihi, dan beliau pun di samping dia melakukan hal itu, yaitu bertakbir setiap kali bangkit dari sujud ataupun mau ke sujud, ya, beliau pun memerintahkan hal itu kepada orang yang tidak benar dalam salatnya, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah berlalu dalam pembahasan kitab ini. Wa hadza takbiru ma'a baqiyati takbirat, ada takbiratul ihram yusamma takbirul intiqal. Dan takbir ini bersama dengan takbir-takbir yang lain selain takbiratul ihram disebut dengan takbir al-intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Ini namanya takbir intiqal. Wa huwa wajibun 'indal Hanabilati wa sunnatun 'inda ghairihim, dan hukumnya adalah wajib menurut para ulama madhab Hambali, ya, dan sunnah menurut yang lain. Jadi menurut madhab yang lain takbir intiqal itu hukumnya sunnah, sedangkan menurut madhab Hambali takbir intiqal itu hukumnya adalah wajib, yang tentunya masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Wa raf'u minas sujudi kal huwi ilaihi laisa min mawadhi'i raf'il yadain, dan bangkit dari sujud sebagaimana turun kepada sujud bukanlah termasuk posisi untuk mengangkat kedua tangan. Jadi ketika turun ke sujud ataupun bangkit dari sujud tidak perlu mengangkat kedua tangan, cukup bertakbir saja. Wa amma haditsu kana yarfa'u yadayhi ma'a kulli khafdin wa raf'in faqad taqaddama anna min ahli al-ilmi man hakama 'alaihi bi annahu wahmun ghairu mahfuzin. Adapun hadis yang di sana terdapat keterangan bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali turun dan setiap kali bangkit, maka telah berlalu bahwasanya para ulama, di antara para ulama ada yang menghukumi hadis ini bahwasanya hadis itu terdapat wahm, yaitu kesalahan, ghairu mahfuz, hadis yang tidak mahfuz, tidak terjaga, ini ada kesalahannya. Wal mahfuz, sedangkan yang benar, ya, ka'annahu kana yukabbiru ma'a kulli khafdin wa raf'in. Yang benar dari hadis yang ada adalah bahwasanya beliau bertakbir setiap kali turun dan bangkit. Jadi yukabbir, bukan yarfa'u yadayhi. Ya, beliau bertakbir setiap kali turun dan bangkit, sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis yang menunjukkan Abu Hurairah memperagakan salat yang mirip dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Nah, ya. Wastahabba ba'dhum raf'al yadaini ahyan ma'a kulli khafdin. Wastahabba ba'dhum sebagian ulama menyukai raf'al yadain, mengangkat kedua tangan, ahyanan, kadang-kadang, ma'a kulli khafdin, pada setiap kali turun, wala yudawimu ala dhalik, dan tidak membiasakan ataupun tidak terus-menerus melakukan hal tersebut. Artinya ada sebagian ulama yang berpandangan setiap kali ketika turun ini untuk sujud misalnya, maka disukai kadang-kadang saja untuk mengangkat kedua tangan, tetapi tidak seterusnya, tidak selalu mengangkat tangan ketika turun untuk sujud. Lianna aktsara man wasafa salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur hadzal raf'a, karena kebanyakan mayoritas dari orang yang mensifati atau mendeskripsikan, menjelaskan, menggambarkan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadhkur hadzal raf'a, tidak menyebutkan ini mengangkat kedua tangan, ini ketika turun sujud.
bal sarrahu bi'adamihi, bahkan mereka secara tegas menyatakan tidak mengangkat kedua tangan. Wa qalu kana la yarfa'u yadayhi idza hawa lis-sujud, dan mereka mengatakan beliau tidaklah mengangkat kedua tangannya jika turun untuk sujud. Nah, hadis ini sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis Bukhari rahimahullah taala, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan beliau tidak melakukan hal itu, yaitu mengangkat kedua tangan ketika sujud. Maka ketika turun sujud dan bangkit dari sujud, cukup kita mengucapkan takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Wallahu alam. Sampai sini telah selesai pembacaan kita dari penjelasan penulis tentang sujud di dalam salat, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pada rukun selanjutnya al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Untuk sementara kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.